Halo para mudi Indonesia. Kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita Tokyo Revenger. Ya, lanjutan dari episode 21 kemarin yang telah tayang tuh. Daripada basa-basi lagi, langsung aja kita mulai tuh. Check it. Juni 2 tahun yang lalu, para anggota mereka dalam perjalanan berniat berkumpul dalam sebuah kuil. Mikey bertanya pada Baji, bagaimana sekolahmu? Membosankan, kata Baji. Saya berharap dapat bersekolah di sekolah yang sama dengan kalian, kata Mikey. Dalam perjalanannya, para anggota geng Toman ini memamerkan motor mereka masing-masing. Pacin pun tiba-tiba muncul dan menantang untuk balapan siapa yang sampai duluan ke kuil Musashi. Akhirnya mereka semua sampai ke kuil Musashi. Baji dan Mikey datang paling terlambat karena Baji menggendong Mikey yang tertidur. Setelah sampai, akhirnya Mikey terbangun. Dragon bertanya pada Mikey, bukanlah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Mikey lalu bertanya pada mereka, apakah mereka mengetahui tentang geng Black Dragon? Dari info yang didapatkan Dragon, The Black Dragon adalah geng berdarah dingin yang usianya 3 tahun lebih tua dari Toman. Mikey bertanya pada Kazutora mengapa ia tidak meminta bantuannya dalam melawan Black Dragon. Kata Baji, Kazutora melawan Black Dragon sendirian dan Kazutora memang tinggal di lingkungan Black Dragon tersebut. Dragon lalu bertanya pada Mikey apakah ia berniat melawan Black Dragon. Mikey ingin sebuah alasan bagaimana cara mengatasi mereka. Baji pun mengusulkan ide untuk membentuk geng sendiri. Dan Baji juga sudah menentukan jabatan untuk para anggotanya. Mikey ditunjuk Baji sebagai ketua geng karena ia yang terkuat dan tersombong. Dragon ditunjuk sebagai ketua. Tuya sebagai mediator yang akan memimpin pengawal elitnya. Pacin yang akan membawa bendera. Baji dan Kazutora akan menjadi unit penyerang. Ya, walaupun Kazutora sempat ragu apakah mereka bisa membuat geng, Mikey pun sudah memutuskan untuk membuat geng dan ia sudah memutuskan nama gengnya yaitu Tokyo Manjiro. Tapi yang lainnya sepakat bahwa nama itu jelek. Nama geng nanti aja, kata Dragon. Akhirnya resmilah dibentuk geng tanpa nama yang dipimpin oleh Mikey. Mikey lalu bertanya pada Baji geng apa yang ia inginkan. Baji lalu menjawab, geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk satu sama lain. Itulah geng yang diinginkan Baji. Sebagai perayaan terbentuknya geng mereka semua sepakat untuk membeli jimat. Lalu balik lagi kejadian di mana Baji tewas. Mikey menggenggam jimat dan mengingat hari di mana mereka membentuk geng Toman. Mikey juga mengatakan bukan dia yang menciptakan Toman, tapi Baji lah. Mikey lalu mengingat kata-kata yang sempat diucapkan Baji waktu itu. Kalau salah satu dari kita terluka, kita semua akan melindunginya. Itulah dasar prinsip geng Toman. Jadi selama ini Baji bertarung sendirian untuk menepati janji yang ia buat waktu itu. Kipu meminta maaf di depan jasad Baji. Tiba-tiba siren polisi berbunyi. Para penonton yang menyaksikan pertarungan geng Toman melawan Valhalla perlahan membubarkan diri. Tapi Kazutora ingin tetap di sini menemani Baji. Kazutora juga sadar bahwa ini adalah salahnya dan juga ingin bertanggung jawab. Lalu disetujui oleh Mikey. Sebelum pergi, Kazutora mengatakan sesuatu pada Mikey. Ia tidak meminta Mikey untuk memaafkannya. Ia akan menanggung kematian Shinichiro dan Baji di atas pundaknya. Lalu Kazutora menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada Mikey. Semua geng Toman pun meninggalkan tempat itu. Para polisi datang dan menangkap Kazutora. Dan kejadian itu berlangsung tanggal 31 Oktober 2005, di mana 150 geng Tokyo Manji melawan 300 geng Valhalla. Pemenang dari konflik itu adalah geng Tokyo Manji. Satu orang tewas dalam bentrokan yaitu Baji dan satu lagi ditahan yaitu Kazutora. Pertarungan itu akhirnya dikenal sebagai Halloween berdarah. 2 minggu kemudian, Chifuyu mengunjungi makam Baji sambil membawa yakisoba.
setengah untuknya, setengah untuk Baji. Lalu tiba-tiba Shiryu menangis. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi setelah kematian Baji. Di tempat lain juga Draken dan Takemichi mengunjungi Kazutora yang sedang berada dalam penjara, di mana Kazutora mengatakan bahwa ia mendapatkan 10 tahun hukuman penjara. Walaupun dirasa hukuman itu masih terlalu singkat untuknya setelah apa yang ia perbuat. Kazutora juga berjanji ia tak akan melarikan diri dan akan menghadapi semuanya. Dan ia juga akan menjalani rehabilitasi dengan baik. Draken lalu mengucapkan jangan mati dan mengatakan bahwa ia tahu betul apa yang dialami Kazutora. Draken lalu mengucapkan jangan mati dan mengatakan bahwa ia tahu betul apa yang dialami Kazutora. Dan sebaiknya ia tidak menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri. Dan ternyata ini bukanlah dari Draken, tapi pesan yang dititipkan Mikey untuk disampaikan ke Kazutora. Mikey juga berpesan bahwa sekarang dan selamanya Kazutora adalah bagian dari geng Toman dan memaafkannya atas segala apa yang dia lakukan. Dan terlihat juga Mikey mengunjungi makam Baji. Draken dan Takemichi pun pergi meninggalkan penjara, dan di tengah perjalanan Draken mengatakan bahwa Mikey juga mempunyai pesan untuk Takemichi.